Permisi Bu, selamat pagi. Perkenalkan saya Herjuma S. Saya mahasiswa dari Stikes Cyberkey Pekanbaru. Saya kedatangan saya di sini adalah bertujuan untuk melakukan pengkajian kepada Ibu, yang mana tujuannya untuk mendapatkan data-data dari Ibu sehingga nanti kita bisa menetapkan suatu masalah dan kita bisa melakukan pencegahan atau intervensi dari masalah tersebut. Sebelumnya untuk melakukan pengkajian ini waktunya sekitar 20 sampai 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Ya. Baik Bu, kalau Ibu bersedia sebelumnya ada yang Ibu tanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut ke pengkajian. Ya. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada sebelumnya di sini saya akan melakukan pengkajian terlebih dahulu mengenai data umum. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa Bu? Nama Ibu Basra. Baik, Ibu Basra. Ibu Basra, di sini alamatnya Rantau Panjangkanan ya Bu? Rantau Panjangkanan. Baik. Ibu punya nomor HP, nomor telepon? Tak ada. Baik, kalau tidak ada, kalau boleh tahu pekerjaan Ibu saat ini? Kerja aku melahirkan orang tua. Melihara orang tua ya Bu ya? Ya. Berarti selain sebagai ibu rumah tangga juga ada orang tua di sini yang untuk dijaga ya Bu? Menjaga orang tua. Baik. Kemudian kalau misalnya untuk umur Ibu sekarang Sekarang 60, baiklah. Pendidikannya Bu dulu tambahannya SD atau SMA? 60. SD. SD. Ya. Kelas 2. Kemudian saya ingin bertanya mengenai komposisi keluarga Ibu. Di sini saya ingin bertanya jumlah orang yang ada di kakak Ibu. Kalau boleh tahu berapa Bu? Apanya? Jumlah orang yang ada di kakak. Dalam kakak lah. Ya, Masih bertiga. 3, Sama ibu dan ya ibu, anak 2. bapaknya Bu. Bapaknya dah meninggal. Baik, kalau boleh tahu anaknya tadi statusnya sebagai apa Bu? Apakah sudah bekerja atau ada yang sudah bersuami atau beristri? Yang satu itu udah bersuami. Satu lagi Yang satu lagi apa belum juga. masih Gadis. kerja dia Bu. Kerja sekarang tak ada kerja dia. Oh, baiklah. Kemudian kalau boleh tahu namanya siapa Bu anaknya tadi? Yang tuanya LP Indri. Umurnya? Umurnya Kalau anak yang kedua tadi namanya? itu yang kecil kali tuh. Umurnya mau 20. Ya, baik. Kalau boleh tahu Ibu dulu terlahir dari berapa jumlah saudara Bu? saudaraku masih 6. Nah, Ibu anak yang ke dari berapa saudara? Anak aku yang kedua. Yang kedua, baiklah. Berarti dapat saya simpulkan Ibu terlahir dari 7 bersaudara dan saat ini Ibu sudah menikah dan mempunyai anak, 2 orang anak tadi ya Bu. Kemudian untuk dapat saya simpulkan di sini berarti tipe keluarga Ibu saat ini adalah keluarga inti, yang mana keluarga inti itu terdiri dari Ibu, Bapak, almarhum, kemudian 2 orang anak. Ya. Baik Bu, selanjutnya kalau boleh tahu untuk suku Ibu, suku apakah Melayu, apakah Jawa sukunya? Melayu. Melayu. Kemudian untuk agamanya Bu? Agama Islam. Baik, agama Islam. Kemudian saya ingin bertanya mengenai status sosial yang ada di masyarakat di sini. Menurut Ibu bagaimana masyarakat di sini? Kelakuannya ke Ibu, apakah baik atau bagaimana? Baik. Baik. Anak, cucu-cucu, adik-adik, semua kali baik-baik. Tanya di sini saya juga ingin bertanya mengenai aktivitas rekreasi. Sekarang ini kan kita sudah tahu di masa corona ini ya Bu ya. Di masa ini kita tidak bisa kemana-mana. Tapi kalau biasanya sebelum corona Ibu biasanya ada punya rencana tersendiri gitu dengan keluarga, mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali pergi rekreasi kemana gitu atau keluar kota liburan bersama. Biasanya ada rencana seperti itu Bu? Rencana apa ya? Kayak liburan gitu, liburan bersama keluarga. Oh, liburan. Ya, Ada juga. ada. Pasti ada ya Bu. Baik, kemudian di sini saya ingin mengkaji juga mengenai tahap perkembangan keluarga saat ini. Berarti dapat saya simpulkan saat ini tahap perkembangan keluarga Ibu saat ini adalah tahap keluarga dengan usia lanjut. Jadi Ibu harus tahu beberapa yang harus Ibu ketahui juga mengenai usia lanjut perkembangannya. Di sini yang pertama Ibu harus mampu menghadapi atau
mempersiapkan pensiun kita ibu bekerja. Kemudian ibu harus kesadaran untuk saling merawat keluarga. Ibu harus lakukan itu ya. Kemudian harus mempersiapkan suasana kesepian dan perpisahan, karena kan anak ibu sekarang ini sudah ada yang menikah ya kan Bu. Jadi anak yang kedua belum menikah, jadi ibu harus siap juga dengan suasana kesepian atau perpisahan, karena setelah menikah biasanya anaknya kan berumah tangga sendiri dan punya rumah sendiri. Jadi ibu tinggal sendiri di rumah itu harus bisa mempersiapkan diri ibu untuk suasana kesepian. Selanjutnya ibu harus selalu mempertahankan kontak dengan anak cucu ibu, saling berkunjung gitu. Kemudian menemukan arti hidup dan mempertahankan kontak dengan masyarakat. Selanjutnya untuk riwayat keluarga inti, kalau boleh tahu orang tua ibu mungkin mempunyai riwayat penyakit apa gitu tertentu namanya ya, orang tua ibu apakah mempunyai riwayat kesehatan atau penyakit? dia penyakit, nanti itulah aku bolu sekarang. Kalau boleh tahu penyakitnya apa Bu? Penyakit kok lah dia yang kadang dia tak mau cedak besar. Oh, Nanti kok kepalanya pusing, poning lah. baik Bu, kalau begitu untuk selanjutnya saya akan melakukan pengkajian lingkungan. Yaitu yang pertama karakteristik rumah. Kalau boleh tahu rumah ini rumah sendiri atau rumah Sendiri, sendiri? anak sendiri, anak rumah sendiri, ya. sendiri. Baik. Soalnya ada. Baik, kemudian untuk rumahnya karakteristiknya saya lihat di sini juga rumahnya bersih, kemudian ada ventilasinya juga, kemudian kamarnya tadi ada 3 ya Bu, 3. Kemudian jarak septic tanknya juga lebih dari 10 meter ya dari sumber air. Selanjutnya untuk karakteristik tetangga dan komunikasi RW, Ibu tadi sudah bilang ya Bu, tetangga sini juga baik Iya, ya Bu ya. sudah bilang lah. Kemudian untuk perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat, biasanya ibu ada tidak mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat seperti gotong royong atau wirid atau apa gitu? Ada. Ibu ikut apa aja Bu? Wirid Yasin. Wirid Yasin. Ada itu kan poin mau apa lah, menikah kaki. Ada. Gotong royong, Ada sedekah. dan Minta kok. baik. Selanjutnya untuk struktur keluarga, bagaimana menurut Ibu pola komunikasi keluarga di dalam rumah ini? Apakah komunikasinya baik atau bagaimana Bu? Nikah baik. Baik. Biasanya komunikasinya itu terbuka atau tertutup? Maksudnya kalau seandainya misalkan ada suatu masalah, misalnya apakah ibu saling berkomunikasi atau saling berdiskusi atau diam-diam saja gitu? Nah, Saling berdiskusi ya Bu? itu kan di apa juga Didiskusikan bersama. dia bersama. Baik. Kalau suang mana bisa. Iya, iya betul. Untuk nilai norma budayanya di keluarga ibu, biasanya ibu menerapkan apa Bu nilai norma budayanya? Misalkan di keluarga ibu menerapkan norma saling tolong menolong, kasih mengasihi gitu. Kalau di keluarga ibu seperti apa? Itulah kalau ada yang mau nikah kadang dibantu dengan membuat Berarti dosa. tolong menolong ya. Ya, tolong menolong. Kemudian yang lainnya Bu, apakah Anu, ada yang lain lagi mungkin? ya itu lah kadang apa ngambil duit semua minta Ya, tolong. tolong menolong ya, sangat penting. Jadi selanjutnya untuk fungsi afektif tadi ibu sudah mengatakan saling tolong menolong. Ya, tolong Kemudian menolong. untuk sosialisasinya juga tadi ibu juga mengikuti wirid Yasin, Ya. gotong royong, undangan nikah gitu ya Bu ya. Ya. Kemudian untuk fungsi perawatan kesehatan. Nah, biasanya kalau seandainya di anggota keluarga ibu ada yang sakit, bagaimana tindakan ibu? Apakah Kalau ada anggota sakit nanti dia Iya. Yasin tuh ngasih tahu lah sama aku tadi mak dia tolong aku belum mantu duit lah. berarti saling mengingatkan juga ya Bu? Ya. Tolong menolong. Tolong menolong. Baik. Kemudian untuk tugas perawatan keluarga, saya ingin bertanya, misalkan dalam keluarga ibu ada suatu masalah, apakah keluarga ibu mengenal masalah tersebut dan bisa mengatasinya Bu? Apa itu? Misalkan di dalam keluarga ini ada suatu masalah,
Apakah ibu tahu masalahnya dan bisa mengatasinya? Tak Tahu. tahu aku masalah no. Kalau seandainya ada masalah, ibu bisa bisa mengatasinya. Kalau do Kalau ada ya, kalau seandainya ada, bisa mengatasinya. mengatasnya jangan yang baik-baik. Nah, jadi kan Berarti bisa ya, Bu? kalau dia mengalahkan hati dia baik nak bisa lain. Nah, jadi sama-sama luang hatinya senang. Berarti saling tenang gitu ya, Bu. Kalau ada satu masalah harus Iya. tenang satu sama lain gitu. Iya. Tidak boleh keras kepala gitu ya, Bu. Iya. Itu kalau sama mau marah sama api mana bisa. Betul, betul, betul. Untuk fungsi ekonominya saat ini ibu di sini berarti sebagai tulang punggung, boleh dikatakan ya, Bu, tulang punggung. Iya maksudnya. Kemudian untuk stres, seandainya di sini ada masalah di keluarga, apakah ibu selalu memikirkan masalah tersebut atau hanya sekedar itu aja dan lupa masalahnya? Kalau Kalau ada masalah do kadang sedarnya tadi pusing pala tuh. Apakah berkepanjangan atau tidak, Bu, kalau ada masalah? Tak berpanjang do. Nanti baik elok. Nah, Berarti tidak ada stres jangka panjangnya ya, Bu. ya. Berarti kalau ada masalah tadi ibu berdiskusi gitu ya, Bu, ya, untuk mencari solusinya. Kemudian selanjutnya untuk kebiasaan sehari-hari, pola makan ibu bagaimana, Bu, sehari-hari? Makannya berapa kali? Makan Makan. awak kalinya. Ya, berapa kali sehari makan? Makan uang tak sehat lah karena tiga kali sehari. 3 kali ya, Bu. Baik. Kalau minumnya, Bu, Minum teh lah. untuk makan tadi biasanya makannya seperti apa? Makannya apakah ada sayurnya, apakah ada dagingnya gitu? Makan sederhana lah. Kadang ada sayur, kadang Sayur. ada ikan. Beras. Malum lah uang tak ada. Baik. Untuk minumnya tadi ibu minum teh. Minum teh. Minum putihnya gimana, Bu? Hah? Minum air putihnya enggak? Air putih masak. Masak aja. Untuk pola buang air kecilnya, biasanya buang air kecil berapa kali sehari, Bu? Apanya? Buang air kecil. Kecil. Sekarang ini kecilnya kadang kadang 3 kali. Baik. Kemudian untuk pola tidurnya gimana, Bu, Ibu? Pola tidur Ibu, apakah tidurnya nyaman atau ada gangguan? Kalau Ibu tidur, apakah Ibu tidurnya nyaman atau ada Kadang gangguan? ada juga mengganggu itulah tak pikir aku kan susah karena ada pikir. apa lah ganggu lah umpamanya oma awak tak sehat Oh, gitu. untuk awak tak ada yang membantu itulah sanak-sanak yang membantu. Jadi ada membantu kan senang pikir itu. Baik, Bu. Berarti ada gangguan ya sedikit di pola tidurnya. Kemudian di sini saya akan bertanya mengenai aktivitas sehari-hari Ibu. Di sini nanti saya akan menilai apakah Ibu mandiri atau ketergantungan. Nah, yang pertama saya ingin bertanya mengenai aktivitas makan Ibu. Kalau Ibu makan biasanya dibantu atau makan sendiri? Makan sendiri lah. Sendiri. Kalau untuk ke toilet atau ke WC-nya sendiri atau dibantu? Sendiri. Sendiri. Kalau berpindah mungkin dari tempat tidur ke keluar, apakah dibantu? Sendirilah yang Sendiri. membersihin. Untuk kebersihan diri Ibu, mungkin mencuci, mandi, apakah sendiri? Sendiri. Sendiri. Ya, Berjalan seperti biasa ini berarti sendiri juga ya, Bu, ya? sendiri juga Naik turun tangga masih bisa, Bu? bisa lagi. Bisa. Berpakaian tadi sendiri ya, Bu? Kalau buang air besarnya juga sendiri berarti ya, juga. Dan kalau untuk buang air kecilnya sendiri juga atau dibantu? Sendiri juga. Berarti sendiri semua ya, Bu, ya. Kemudian selanjutnya di sini saya ingin bertanya mengenai psikologis Ibu. Pertama saya ingin bertanya mengenai mental. Tujuannya itu untuk mengetahui fungsi intelektual Ibu. Nah, pertanyaan pertama ini saya ingin bertanya mengenai tanggal berapa hari ini, Bu? Karena saya itu boleh. Ya. Selanjutnya untuk harinya, Bu, hari ini berapa? Selasa. Selasa ya. Nama tempat ini apa, Bu? Nama tempat ini? Rantau Penangkanan. Kemenkanan. Nomor telepon tadi tidak ada ya, Bu? Nomor telepon. Alamat sekarang
Bantu kanan. Umur ibu umur? 60. Oh. Kemudian untuk presiden sekarang siapa bu? Presiden Jokowi. Jokowi. Sebelumnya bu? Sebelumnya itu belum pasti belum aku. Untuk presiden sebelumnya, sebelum Jokowi siapa presiden kita? Ingat ya? Baik ya. Untuk nama kecil orang ibu tadi nenek. Sony. Baik, untuk coba ibu kurangi 20 kurang 3 bisa bu? 20 kurang 3 berapa bu? Tinggal 17. 17 kurang 3 17 kurang 3. 14. dikurang 3 lagi, Kurang 3 lagi. 11. dikurang 3 lagi, 11 kurang 3 9, 11 kurang 3 9, 9 kurang 3 Jadi 9. dikurang 3 6 lah. ya, 6 kurang 3 3. 6 kurang 3 6 kurang 3. 3 3 kurang 3 kurang 3. Habis. mau lihat itu 6. Berarti ibu bagus ya, masih bagus ya fungsi intelektualnya. Kemudian untuk penilaian dengan menggunakan skala inventaris depresi, ini saya ingin bertanya mengenai kesedihan. Apakah tadi ibu merasakan sedih? Ada merasakan kesedihan atau bagaimana gitu? Kesedihan lah. Kesedihannya bagaimana bu? Apakah sangat sedih atau seperti Mau apa? sedih lah, tak ada yang apa lah rumah tangga, kena awak yang mikirnya. Galau gitu mungkin? Galau lah awak tadi. Tak ada awak yang tahu. Berarti merasakan sedih ya bu, tapi sedihnya tidak. Kerja tidak. Jadi ada kan anak-anak sanak pemilih kan, saya tahu itulah yang maju. Baik, untuk pesimisnya, mungkin ibu ada merasakan pesimis. Apakah ibu merasakan pesimis kayak tidak begitu pesimis itu merasa bahwa ada yang ibu lakukan tuh sia-sia, ada enggak merasakan seperti itu? Merasakan apa? Apa yang ibu lakukan tuh merasakan sia-sia gitu? Tidak ada. Tidak ada dah. Tidak ya. Kemudian untuk rasa kegagalan, mungkin apakah ibu merasa ada kegagalan dalam keluarga ini mungkin? Kegagalan apa kan? Misalnya ibu merasa gagal sebagai orang tua, ada tak? Mungkin ibu merasa gagal menjadi sebagai orang tua. Apakah ibu merasa seperti itu atau tidak? Merasa gagal menjadi orang tua? Tidak. Ya. Kemudian untuk ketidakpuasan, mungkin ibu ada merasa ketidakpuasan saat ini? Tidak ada ya bu? Kalau rasa bersalah mungkin ada? Tidak ada juga? Tidak ada. Tidak ada. Kalau rasa selanjutnya Aku di sana. apakah menarik diri sendiri? Apakah apakah ibu suka menyendiri gitu? Enggak? Apalah, menaik hati lah ada awak tadi. Hati awak tadi aku disadaran. Oh, berarti kalau di dalam masyarakat ibu enggak menarik diri ya? Nah, kemudian untuk selanjutnya, apakah ibu merasakan kelelahan? Ada yang merasakan kelelahan bu? Loti. Letih ya Pak. Loti pun ada juga. Letihnya itu tidak apakah mengganggu aktivitas ibu atau sekedar letih biasa gitu? Soda lah aku yang aku tadi itu loti ya. Loti. Kalau merasakan mual muntah ada tak? Entah, Mual muntah ya. tak mau dong. Nanti Langsung makannya? kuning aja lah kuning. Kemudian selanjutnya saya ingin mengkaji GDS. Mengkaji GDS ini untuk menilai depresi ibu. Yang pertama saya ingin bertanya, apakah ibu puas dengan kehidupan ibu saat ini? Ibu hanya menjawab iya atau tidak ya bu ya. Yang pertama, apakah ibu puas dengan kehidupan ibu? Iya atau tidak? Iya. Ya, puas berarti ya bu. Yang kedua, apakah ibu telah meninggalkan banyak kegiatan dan minat atau kesenangan ibu? Misalkan ibu kan tadi kan ibu bilang sering ke wirid atau gotong royong. Apakah ibu meninggalkan itu saat ini atau tidak? Tidak. Tidak. Kemudian, apakah ibu merasakan kehidupan ibu kosong? Maksudnya tidak ada arti gitu, hampa? Ya atau tidak? Bisinya. Tidak. Baik. Apakah ibu sering merasa bosan?
bosan atau tidak? Tidak ya. Tidak merasa bosan. Kalau selanjutnya, apakah ibu mempunyai semangat hidup? Semangat lo. Kemudian apakah ibu takut bahwa suatu yang buruk akan terjadi kepada ibu? Tak ada buruk lo. Bagus. Apakah ibu merasa bahagia untuk sebagian besar hidup ibu? Iya. Bahagianya. Nanti iya. Kemudian apakah ibu sering merasa tidak berdaya? Harus juga nak berdaya lah. Berarti Untuk bahagia. iya. Kalau tak berdaya, kapan kita bahagia? Kemudian apakah ibu merasa tidak berharga mungkin? Oh, harga. Berarti Dihargakan tidak. lah. Berarti tidak ya. Berarti ibu merasa berharga. Apakah ibu merasa ibu penuh semangat? Semangat lah sikit. Kalau semangat gimana? Apakah ibu merasa bahwa keadaan ibu tidak ada harapan? Ada lah. Besar harapannya. Baik, selanjutnya saya ingin mungkin sudah selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan umum kepada ibu. Apakah ibu merasakan kelelahan saat ini? Kelelahan? Tadi enggak ya bu ya? Kelelahan biasa gitu ya? Ya. Kemudian untuk nafsu makannya tadi makannya 3 kali ya bu sehari. Kemudian tidurnya juga terganggu sedikit ya bu. Terganggu lagi. Makan 3 kali sehari. Untuk pemeriksaan integumennya ibu punya luka mungkin di kulitnya ada luka? Ada luka di kulitnya bu? Tidak ada ya bu ya. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan kepala, apakah ibu merasakan sakit kepala? Sakit kepala ya. Pusing ya bu? Pusing gitu. Kalau timbul aku pusing lah. Untuk pemeriksaan matanya mungkin mata ibu sudah Ada kabur sikit. kabur Ya. gitu. Telinganya bu? Dengan masih makan pil lah, ada lah sikit buat kadang pokanya makan pil. Berarti ada gangguan sedikit di Ya, ada gangguan. telinga. Untuk hidungnya mungkin bu, hidungnya ada masalah nggak bu? Nah, Tidak. Kemudian mulutnya mungkin tidak ada masalah. ada masalah. Leher, pernapasan tidak ada. Kemudian saya mau cek juga cek tensinya ya bu ya. Maaf, Bu. Cek darahnya. Darahnya 140, berarti masih normal ya. 140. Mungkin untuk pengkajiannya tadi sudah selesai ya bu. Mungkin ada keluhan lain, mungkin di ekstremitasnya, kakinya mungkin, tangannya ada masalah nggak bu? Mana? Kakinya tadi, Kaki ada masalah. kakinya masalahnya gimana bu? Kaki kebas. Ada COVID kan. Nyeri juga? Nah, ada itu COVID kan itu. Sudah hati itu kadang naik sakit angin. Berarti masalah utama saat ini itu ibu merasakan nyeri ya bu ya? Ya, nyeri. Di sini saya akan kalau untuk nyerinya biasanya nyerinya itu gimana bu karakteristiknya? Nyerinya itu di bagian kaki ya bu, kaki. Biasanya terjadi di kapan nyerinya? Jadi ngerinya. Nyerinya kapan? Ikut terus kok. Berarti terus menerus. Terus kaki. Atau kadang-kadang? Nah, aduh kadang-kadang. Pokoknya kakiku nggak tak bisa berjalan. Awak mengagahi. Kebas boleh. Berarti sakitnya di lokasinya di mana bu? Nah, Di kaki di sini. kalau Biasanya? kuku pun sakit. Oh, Kobek. Nah, kobek. Aduh, dua. Kalau mungkin kupikir deh, mungkin apa deh, tapi nggak mata. Apa ya? berarti nyerinya bertambah berat saat melakukan aktivitas ya bu ya? Tapi ya kalau sakit aku puasa tuh dari pinggang dari punit mau jalan kemana? Nah, baik di sini ibu tadi kan melakukan nyeri ini. Di sini ada sedikit cara untuk mengurangi nyeri menggunakan teknik namanya teknik napas dalam atau relaksasi. Ibu bisa melakukan teknik
datang. Tekniknya itu ibu dengan cara menarik napas ibu. Coba ibu tarik napasnya. Tarik napas Kenapa mati? melalui hidung, tahan 1-2 detik, kemudian keluarkan melalui mulut. Bisa. Nah, ibu nanti bisa melakukan itu, adalah teknik relaksasi yang bisa digunakan untuk mengurangi nyeri. Coba ibu lakukan bu. Tarik napas, Apa semua? tarik napas, Ni kote. ya tarik napas, Berapa kali? Kau menyakap na udah ada ya? ya tarik Nak napas. kote. Dalam-dalam, kemudian tahan, keluarkan melalui mulut. Dihembuskan bu, melalui mulut. Mulu apa tu ni? Jadi napasnya dikeluarkan melalui mulut seperti ini bu. Tahan, kemudian keluarkan melalui mulut seperti ini. Coba ibu lakukan. Tarik napas melalui hidung, tarik napas melalui hidung bu, kemudian keluarkan melalui mulut. Ya, seperti itu. Jadi ibu nanti bisa lakukan teknik itu untuk mengurangi nyeri. Bisa dilakukan 3-5 kali atau sampai nyerinya nanti bisa berkurang. Jadi seperti itu ya bu. Mungkin untuk pengkajiannya pada hari ini cukup di sini dulu ya bu. Sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ibu tanyakan? Tidak ya bu? Ya, kalau tidak ada, saya permisi dulu. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih ya bu. Ini dulu ke dah pian aja.